Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Oke, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Masih tetap semangat ya, walaupun kita masih belajar daring ya, online. Nah, anak-anak, hari ini kita masih belajar tentang matematika ya. Materinya masih sekilas tentang pecahan. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan persen. Nah, yang namanya dengan bilangan pecahan pasti di situ ada hubungannya dengan namanya penyebut dan pembilang. Oke. Yang pertama, mengubah pecahan ke bentuk persen. Nah, persen digunakan untuk menyatakan bagian dari kuantitas. Kuantitas itu adalah banyaknya ya, banyaknya suatu barang, banyaknya suatu kelompok, suatu benda, itu kuantitas. Atau banyak suatu benda. Nah, itu ya. Pecahan bisa diubah menjadi persen dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 100. Lambang persen adalah, nah di situ ya, lambang persen kita sering mendengarnya di pusat pembelanjaan, misalnya ada diskon besar-besaran berapa persen, 25%, 30%, 50%. Kemudian kita mendapatkan potongan harga berapa persen, 10%. Itu ya, kita sering mendengar namanya persen. Persen itu adalah per 100. Ya, penyebutnya pecahan menjadi 100. Contoh, 12% sama artinya 12 per 100. 80% sama artinya 80 per 100. Nah, misalnya ada contoh ya, ada beberapa bola dalam sebuah keranjang. Bola tersebut terdiri dari 20 buah. Nah, di dalam keranjang itu ada beberapa warna bola. Ada warna hitam, warna merah, biru, kuning. Nah, bola warna merah ada 5. Dan bola warna kuning ada 10. Kita yang ditanyakan berapa persen bola warna merah dari total bola yang ada. Nah, diketahui bola warna merah ada 5. Totalnya ada 20. Jadi, bisa ditanyakan berapa persen bola merah dari total semua bola, maka penyelesaiannya, nah, bola yang ada per bola keseluruhan. Nah, untuk penyebutnya supaya menjadi 100, nah di situ ada 20. 20 dikali berapa sama dengan 100 atau 100 dibagi 20. Nah, jadi 20 menjadi 100 itu dikali 5. Maka kedua-duanya pun harus dikali 5. 5 dikali 5 per 20 dikali 5. Sama dengan 25 per 100. Hasilnya 25%. Yang kedua, jika ditanyakan berapa persen dari bola yang kuning dari keseluruhan bola tersebut. Nah, sama. Harus diketahui dulu, bola kuning sama dengan 10, total bola 20. Maka kita ditulis jumlah bola yang ada per jumlah bola keseluruhan sama dengan, nah, kita sama dengan cara yang tadi, penyebutnya menjadi 100. Nah, supaya menjadi 120 dikali
5. Nah, maka yang 10 pun harus dikali 5. 10 dikali 5 per 20 dikali 5 sama dengan 50 per 100 adalah 50%. Nah, maka persentase dari bola merah dan bola kuning itu adalah 5 per, yang bola merah dulu ya, 5 per 20 dikali 100. Boleh dengan cara yang pertama yang tadi disamakan dulu penyebutnya, atau boleh langsung 5 per 20 dikali 100 sama dengan 100 dibagi 20 yaitu 5. 5 dikali 5 sama dengan 25. Nah, begitupun persentase bola kuning. 10 per 20 dikali 100. 100 dibagi 20 dikali 10, yaitu 50. Yang selanjutnya, mengubah persen ke bentuk pecahan. Nah, kalau tadi dari pecahan ke persen, penyebutnya harus per 100. Sekarang dari persen ke pecahan. Mengubah bentuk persen ke bentuk pecahan adalah kebalikan mengubah pecahan ke bentuk persen. Jika pada diri persen ke bentuk pecahan dengan cara dikalikan, maka bentuk dari persen ke bentuk desimal adalah dengan cara dibagi. Nah, ini kalau dari persen ke bentuk pecahan itu dengan cara dikalikan. Namun kalau dari bentuk persen ke bentuk desimal nanti itu cara dibagi. Contoh, bentuk pecahan dari 20% dan 80%. Maksudnya, nah 20% sama dengan 20 per 100. Nah, berarti itu dengan cara dibagi. Dibagi untuk disederhanakan. Jadi 20 per 100. Itu belum selesai, berarti harus disederhanakan dengan cara mencari FVB dari 20 dan 100. 20 dibagi 20 per 100 dibagi 20 sama dengan 20 dibagi 20 1, 100 bagi 20 5. Jadi persen dari 20% sama dengan pecahannya adalah 1 per 5. Selanjutnya yang 80% juga sama. Nah, 80% sama dengan 80 per 100. Sama, dicari FVB dari 80 dan 100 yaitu 20. Maka 80 bagi 20 yaitu 4. 100 bagi 20 yaitu 5. Jadi hasil dari 80% itu bentuk pecahannya adalah 4 per 5. Nah, kita sudah ketahui untuk mengubah persen menjadi pecahan itu akan lebih mudah jika kita mengetahui FVB. Nah, pada soal B di situ FVB dari 80 dan 100 adalah 20. Maka 20 dijadikan pembagi pada pembilang dan penyebut. Nah, pembilangnya yaitu 80 dan penyebutnya adalah 100. Pembaginya adalah FVB dari 80 dan 100 tersebut, ya. Nah, selanjutnya kita mengubah bentuk desimal menjadi persen. Pecahan desimal dapat diubah menjadi bentuk persen dengan cara mengalihkan pecahan desimal dengan 100. Contoh, 0,35. 0,35 dikali 100%. 0,35 itu apabila diubah ke bentuk pecahan, nah, dari bentuk desimal ke bentuk persen. Nah, untuk bilangan desimalnya itu dirubah terlebih dahulu ya untuk mempermudahnya ke bentuk pecahan.
35/100. Kenapa 35/100? 0,35 itu karena di belakang koma terdapat 2. Oke, pintar. 2 angka. Nah, dari materi yang desimal kita sudah tahu ya. 35/100 dikali 100%. Nah, boleh langsung 100 dibagi 100, 1 dikali 35 sama dengan 35%. Jadi 0,35 itu sama dengan 35%. Nah, selanjutnya ada contoh lain ya. 0,125. Nah, sama yang 0,125 juga dirubah ke bentuk pecahan dikali 100%. 0,125 bentuk pecahannya adalah 125/1000. Kenapa per 1000? Karena 3 angka di belakang koma dikali 100. Nah, boleh sistem coret, boleh dibagi ya. Di situ 100% nolnya 2, 1000 nolnya 3. Boleh dicoret nolnya 2, atau bisa saja 100 dikali 125 yaitu 12.500 dibagi 1000. Boleh. Itu ada 2 cara untuk membagi dan mengalihkan. Silakan anak-anak yang lebih mudah ya, boleh memakai yang mana. Yang penting prosesnya kalian paham. Jadi 125/1000 dikali 100% itu adalah 12,5%. Oke. Nah, contoh selanjutnya 0,4. Nah, karena 0,4 satu angka di belakang koma, jadi 4/10 sama dikali 100. 400 dibagi 10 sama dengan 40%. Jadi 0,4 sama dengan 40%. Selanjutnya kita mengubah bentuk persen menjadi desimal. Bentuk persen dapat diubah menjadi bentuk desimal dengan cara persen diubah ke per 100. Kepecahan per 100 terlebih dahulu. Nah, ini ada contoh 21%. Jadi 21/100. Sudah otomatis kalau per 100 itu 2 angka di belakang koma, 0,21. 34%. 34/100 0,34 ya. Tuh. Nah, untuk materi hari ini Ibu cukupkan sekian. Mudah-mudahan materinya bisa dipahami dengan baik ya. Untuk materi sekarang masih mudah dan insya Allah nanti kalian untuk mengerjakan soalnya kerjakan dengan cara yang mudah dan dipahami. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.